sayati zamanun ala ummati la ya'rifunal ulama illa bi thawbin hasani wa la ya'rifunal Qur'an illa bi sautin hasani wa la ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan. Fa idza kana kadzalika sallatallahu alaihim sultana la ilma lahu wala hilma lahu wala rahma lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alat zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat seiman yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita pada hari ini dengan tema penyebab lahirnya pemimpin yang tidak ideal, pemimpin yang tidak sesuai harapan. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat seiman yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan dambaan kita semua sebagai orang Islam, sebagai orang yang beriman, untuk mendapatkan pemimpin yang ideal, pemimpin yang sesuai dengan harapan, yaitu pemimpin yang memiliki kecerdasan, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang transparan, pemimpin yang punya belas kasih, yang punya rasa rahmah terhadap rakyat, bangsa, dan negaranya. Akan tetapi, apa yang menjadi harapan kita itu tidak akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita selama 3 persoalan terjadi secara serentak merajalela di tengah-tengah kehidupan kita. 3 persoalan dimaksud yaitu, pertama, ketika para elit, cendekiawan, ulama, intelektual, ilmuwan, orientasi hidupnya adalah dunia. Mereka hanya sibuk memperindah kehidupan duniawinya. Yang kedua, ketika Al-Quran dipelajari, dikaji, tidak lagi untuk menjadi tuntunan, tetapi hanya untuk kepentingan dunia, hanya untuk kepentingan sesaat. Al-Quran menjadi komersialisasi dalam kehidupan. Yang ketiga, ketika orang hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tertentu saja. Pengabdiannya kepada Allah temporer, situasional, tidak ikhlas semata karena Allah. Apabila ketiga ini terjadi, maka
Jangan kita mengharap akan lahir pemimpin yang menjadi dambaan kita. Hal ini telah ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Beliau mengatakan, sayati zamanun ala ummati la ya'rifunal ulama illa bi thawbin hasani wa la ya'rifunal Qur'an illa bi sautin hasani wa la ya'budunallaha illa fi syahri Ramadan fa idza kana kadzalika sallatallahu alaihim sultana la ilma lahu wala hilma lahu wala rahma lahu. Pada hadis tersebut di atas, Rasulullah menegaskan bahwa akan datang satu era, satu masa pada umatku. Mereka tidak mengenal ulama, cendekiawan, intelektual, ilmuwan, atau elit, kecuali dengan pakaian yang indah. Artinya apa? Bahwa ulama, intelektual, ilmuwan, cendekiawan, para elit, orientasi hidupnya hanyalah untuk memperindah kehidupan duniawi. Ini yang pertama kata Rasulullah. Yang kedua, mereka tidak mengenal Al-Quran kecuali dengan suara yang indah. Artinya, Al-Quran itu dipelajari, dikaji, tidak lagi untuk menjadi tuntunan dalam hidup dan kehidupan kita, tetapi dia dipelajari dengan orientasi sesaat untuk kepentingan dunia. Al-Quran menjadi komersialisasi dalam kehidupan. Yang ketiga, kata Rasulullah, mereka tidak mengabdi kepada Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Artinya apa? Bahwa manusia, orang, pengabdiannya kepada Allah hanyalah situasional, sesuai kebutuhan dan kepentingan, temporer. Tidak ikhlas lagi karena mencari keridaan Allah. Maka ketiga hal tersebut terjadi, kata Rasulullah, faiza kana kadzalika sallallahu alaihim sultan, maka Allah akan menguasakan kepada mereka pemimpin la ilma, yang bodoh, yang tidak berpengetahuan, wala hilma, pemimpin yang tidak punya belas kasih kepada rakyatnya, wala rahmalahu, dan tidak punya rasa rahmah kepada bangsa, rakyat, masyarakat, dan negara. Jadi dalam hadis tersebut di atas tegas sekali, kata Rasulullah, selama tiga hal tersebut, yaitu para elit, orientasi hidupnya adalah kehidupan dunia, hanya memperindah kehidupan dunianya. Al-Quran dipelajari, orientasinya hanyalah sesaat, dunia semata. Al-Quran dijadikan
komersialisasi dalam kehidupan. Pengabdiannya kepada Allah temporer situasional, bukan dalam rangka mencari keridaan Allah. Padahal dalam kehidupan kita ini, waridwanu minallahi akbar, keridaan Allah yang paling besar. Nah, ketika ini terjadi, maka Allah yang akan mengiringkan pemimpin kepada kita. Artinya Allah yang menggerakkan hati orang, masyarakat, rakyat untuk memilih pemimpin yang bodoh. Pemimpin yang tidak punya belas kasih. Pemimpin yang tidak punya rasa rahmah. Karena semua orientasinya adalah dunia, sesaat, temporer. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang ideal, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang transparan, yang cerdas, sesuai harapan, maka orientasi hidup kita harus berubah. Para elit harus merubah orientasi hidupnya untuk kemaslahatan akhirat. Orientasi hidup harus dirubah menjadi orientasi dalam rangka mencari keridaan Allah. Segala aktivitas kita harus berorientasi kepada waridwanu minallahi akbar. Al-Quran kita kaji, kita pelajari, tidak ada lain maksudnya adalah dalam rangka untuk bagaimana agar kita hidup sesuai tuntunan Al-Quran dalam rangka melahirkan kebahagiaan dunia dan akhirat secara merata, secara berjamaah. Kemudian pengabdian kita kepada Allah, orientasinya adalah dalam rangka menjadikan media-media ibadah itu untuk menjadikan diri kita memiliki kepribadian yang baik, kepribadian Qur'ani, kepribadian Islami. Jadi ibadah kita tidak temporer, tidak sesuai kepentingan, tidak hanya sesaat. Tetapi kita mengabdi kepada Allah adalah sepanjang hidup kita dalam rangka kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Apabila orientasi hidup kita adalah keridaan Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam hidup kita, dan pengabdian kita adalah senantiasa dilaksanakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, di mana saja, kapan saja kita harus senantiasa berbakti, mengabdi hanya kepada Allah dan tidak bersifat temporer, situasional untuk kepentingan sesaat. Insya Allah, kalau cara hidup kita dirubah orientasinya dengan berorientasi waridwanu minallahi akbar, maka Allah yang akan mengiringkan kepada kita penguasa, pemimpin yang sesuai harapan kita, yang amanah, yang jujur, yang cerdas, yang transparan, yang belas kasih kepada rakyatnya, yang punya rasa rahmat kepada bangsa dan negaranya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.